Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur kita ucapkan di pagi hari ini Allah masih begitu banyak melimpahkan kepada kita banyak nikmatnya, baik itu nikmat iman Islam maupun kesempatan hingga kita dapat hadir di kelas yang kita cintai ini, kelas 81. Kita di sini belajar Al-Quran. Anak-anak semua, apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi kita ini masih dalam masa pandemi, tetap ikuti aturan protokol kesehatan dari pemerintah, tetap memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Kenapa? Karena kita harus tetap sehat selalu agar kita bisa selalu telah melindungi kita, selalu bisa belajar ilmu-ilmu itu. Mungkin sebelum Bapak mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau absen dulu. Ini sebelum absen kita doa dulu ya. Dipimpin oleh Kapolda Provinsi kita. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pelajaran hari ini kita dapat berkahnya. Amin. Amin. A'udzu billahi Nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu anak-anak. Mulai dari Raden. Hadir, Pak. Ya. Ella. Adli. Hadir Pak. Wulandari. Anita. Fitri Falida. Izin Pak. Mana dia izinnya? Kurang tahu, Pak. Saya lagi sepeda badan Pak, sakit. Sakit. Iya Pak. Itu ada suratnya Pak sama saya. Orang aja kan yang datang. Ya, Pak. Baiklah. Itu kita mana nih? Ada segitu. Jadi anak-anak semua, sebelum kita masuki materi hari ini, Bapak mau sedikit mengulang tentang materi yang kemarin, minggu kemarin kita pelajarin, yaitu tentang tamak ya, masih dengan bab yang sama. Jadi kita sedikit mengulas tentang tamak itu. Jadi tamak itu adalah sifat apa tamak? Rakus Pak, congok. Rasa ya. Serakah. Congok. Jadi Congok. tamak terhadap harta itu rakus ya. Jadi tamak terhadap harta itu dia punya ambisi besar lah untuk menyimpan harta ya, untuk menimbun harta. Jadi untuk menimbun rakus dalam hal harta ya, dalam hal harta di sini dia itu relatif ingin menimbun harta, menyimpan harta banyak-banyaknya. Itu orang yang tamak. Nah, dalam bab ini kita diperintahkan meraih ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Apa hubungannya dengan ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak? Ini mau kita bahas. Tamak dan ketenangan hidup. Ya, dua garis besar. Dengan menghindari sifat tamak, kenapa kita bisa hidup tenang? Tamak ternyata itu adalah the reportnya kemungkaran. Paham nggak the report? Istilahnya orang yang tamak ini itu adalah akarnya itu segala perbuatan kemungkaran itu banyak tuh dari tamak ini. Dari rakus ya Pak. Dari sifat rakus. Contoh, banyak orang zolim pada saudaranya sendiri. Dia memfitnah saudaranya, dia menuduh saudaranya, memfitnah saudaranya untuk harta.
supaya dia dapat kekayaan, kemegahan atau apa namanya, hartanya gitu kan. Misalnya dia pejabat gitu, dia ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, dia memfitnah orang lain supaya dia bisa dapat itu. Jadi tamak ini bahaya, sifat yang bahaya kalau tamak itu. Banyak hal-hal yang buruk itu dari tamak. Korupsi misalnya gitu kan. Itu kan karena tamak, karena dia rakus, dia merasa itu harta itu adalah segala-galanya gitu. Harta itu adalah tujuan hidupnya gitu. Itu yang bahaya. Makanya tamak ini adalah sifat yang bisa merusak sekali. Kita hari ini masuk ke materi tentang Al-Majah. Ya Al-Majah ya. Hikmah Pak. Surah Al-Majah. Nah, kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Ya Pak. Kita dapat keberkahannya. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin Alhamdulillah kita sudah membacakan surat Al-Humajah. Jadi surat Al-Humajah ini termasuk dalam surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Nah, ada asbabun nuzulnya turunnya ayat ini. Tahu asbabun nuzul itu apa? Tahu Pak, sebab turunnya ayat Quran itu. Ayat ya, asbab. Sebab surah nuzul itu turunnya. Jadi sebab turunnya ayat ini apa? Nah, jadi pada masa itu di suatu tempat itu ya, ada seseorang yang namanya Ubay bin Khalaf. Ini orang yang kaya raya pada masa itu di zaman Rasul. Jadi orang kafir Quraisy yang kaya raya ini dia sering menghina Rasulullah. Dia sering menghina orang-orang, bukan cuma orang-orang, Rasul pun berani dia menghina. Dia orang yang sering mengumpat, sering mencela. Maka turunlah ayat ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang sering mengumpat. Jadi di ayat ini juga Allah berikan peringatan bagi orang-orang yang sering mengumpat, mencela karena hartanya itu, dia sombong karena hartanya, itu akan dimasukkan ke dalam neraka Hutama. Nanti kita jelaskan satu persatu ayatnya. Jadi asbabun nuzul udah pada jelas ya, asbabun nuzul. Jadi pada masa itu ada nih namanya Ubay bin Khalaf. Dia itu seorang kaya raya, sombong, angkuh dengan hartanya itu, merasa harta yang dia dapat itu adalah hasil dari kerja keras dia. Merasa harta yang dia miliki itu adalah hasil dari kekuasaan dia. Padahal setitik embun yang jatuh di pagi hari pun itu atas izinnya Allah. Hari ini kita bisa datang kemari, hari ini kita bisa menghembuskan napas kita hari ini itu karena izin Allah. Apalagi harta yang dia dapat begitu banyak, dia merasa itu harta karena kekuasaan dia, karena apa yang dia punya. Padahal itu atas izinnya Allah. Kalau Allah nggak izin, Allah nggak ridho, harta itu nggak akan dapat. Kalau Allah nggak izin, Allah nggak ridho, hari ini kita nggak nyampe sini. Sama kayak kisah Korun nggak Pak? Korun, kalau korun itu lebih ke kesombongannya sih kalau si korun. Sama sih sebenarnya. Sama sih. Cuma si korun tadi kan hidupnya di zaman Korun itu hidup dia sebelum zaman Rasul. Jadi ini kita yang mengambil tarik ke sini kan. Nah, jadi ini jelas ya masalah asbabun nuzul. Cerita orang-orang ini, orang-orang yang sering mengumpat, mencela karena hartanya. Dia merasa itu harta itu tujuan hidupnya lagi. Jelas lah ya. Jelas Pak. Lanjut ke penjelasan ayat surat Al-Humajah.
penjelasan. Jadi di ayat 1 dijelaskan tentang orang yang suka mencela dan menyembah. Tadi udah Bapak jelaskan. Jadi ayat kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Yang ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir menganggap bahwa harta yang dimilikinya bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Ya. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya la'ibu walah. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini yang sekarang kita jalani ini ternyata hanya senda gurau. Hidup kita ini senda gurau. Hidup di dunia ini senda gurau. Kalau bahasa kita ecek-ecek aja gitu di dunia. Iya Pak. Memang. Artinya apa? Apa kita hidup disuruh ketawa-tawa aja di sini? Disuruh main-main aja di dunia ini? Bukan itu maksudnya. Artinya kita hidup di dunia ini bukan sebagai tujuan hidup. Dunia ini bukan sebagai tujuan hidup. Dunia ini adalah batu loncatan kita untuk mengumpulkan amal. Tujuannya akhirat. Maka di dalam ayatnya yang selanjutnya itu dikatakan walalul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Sesungguhnya kebaikan akhirat itu lebih utama bagi orang-orang yang mengetahuinya. Ada akhirat di sana. Jadi kalau orang yang beriman, dunia ini dia mengumpulkan harta bukan sebagai tujuan hidup, tapi sebagai sarana dia untuk berbuat baik. Misal, kalau kita punya harta, kita bisa berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Kita bisa santuni anak yatim, kita bisa bantu yang susah, tolong yang lemah gitu kan. Dengan harta itu, jadi kita berjihad juga bukan hanya dengan ilmu, bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan harta. Islam juga menganjurkan itu. Apa kita nggak boleh cari harta Pak di dunia ini gitu? Apa kita nggak boleh mengumpulkan harta di dunia? Oh, boleh. Justru di ayat lain Allah memerintahkan di Al-Qasas ayat 2 ayat 77, apa kata Allah? Mabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kita disuruh mencari akhirat. Kita disuruh mencari kebaikan akhirat di dunia ini. Tapi ada tapinya. Wala tansa nasibaka ila dunia. Jangan lupakan nasib kalian di dunia. Itu yang penting. Kita boleh mencari harta, kita boleh mencari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Islam tuh gak ngajarkan kita untuk miskin. Islam gak ngajarkan kita untuk ya udahlah dapat segini aja gitu. Enggak. Kita disuruh tetap mencari, tetap usaha, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Tapi jadikan itu sebagai batu loncatan kita untuk arah akhirat. Di ayat 4 Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah dan kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaat. Seperti Bapak bilang tadi, itu nggak ada sebetulnya ecek-ecek. Sudah bilang, hidup di dunia. Tujuannya sebetulnya dunia. Dunia ini bukan jadikan sebuah tujuan, hanya sebagai batu loncatan. Hikmah Bapak bahas sedikit aja karena waktu kita udah gak banyak lagi. Bapak juga mau rapat sama guru yang lain, jadi kita gak bisa panjang-panjang waktunya. Nanti untuk yang hikmah dari sifat tamak ini, Bapak kok tertarik sama poin ini ya? Bapak bahas ya. Jadi hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Jadi orang yang tamak, orang yang terhindar dari sifat tamak tadi seperti Bapak jelaskan di depan, tenang, kita meraih ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Ya gitu. Kita tenang hidup kita, kenapa? Karena kita itu nggak diperbudak oleh dunia. Kita selalu merasa cukup. Jadi orang yang menghindari sifat tamak ini itu lebih ke arah qanaah. Jadi orang yang terhindar dari sifat tamak itu qanaah, dia merasa cukup dengan yang Allah kasih ke dia, tanpa mengeluh sedikit pun gitu. Jadi apa yang Allah kasih dia tetap bersyukur tentangnya. Dan mungkin itu adalah pelajaran kita pada hari ini karena waktu kita juga gak panjang. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari.
Semoga anak-anak tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan, dan Bapak ada sedikit tugas dari untuk anak-anak sekalian. Jadi kita hafal surat Al-Majah ya, hafal surat Al-Majah dan tulis isi kandungan tadi, isi kandungan surat Al-Majah. Ini itu aja ya dari Bapak. Bila kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.